Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan oleh Kiai Haji Lutfi Basori, ulama yang tegas itu didampingi oleh malaikat. Di bumi ini terdapat malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kebaikan dan keburukan melalui lisan orang-orang pilihan, yaitu lisan dan tulisan para ulama, para da'i, para juru nasihat, dan orang-orang soleh yang berani mengatakan kebenaran sekalipun itu pahit didengar oleh telinga. Mereka adalah orang-orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di mana saja mereka itu berada. Tentang hal ini Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sabdanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikatnya di bumi. Mereka berucap melalui lisan Bani Adam tentang kebaikan dan keburukan yang terdapat dalam diri orang lain. Hadis riwayat Imam Baihaqi melalui jalur sanad Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jangan pernah kita mengira bahwa para ulama yang berjuang melawan kezaliman, kecurangan, penipuan dan praktek-praktek kebijakan yang menyengsarakan rakyat khususnya umat Islam, entah itu yang dilakukan oleh para penguasa, oleh para pejabat, oleh para konglomerat, oleh para bos-bos perusahaan atau tokoh-tokoh jahat yang lainnya, perlawanan para pejuang itu hanya berasal dari kemauan mereka sendiri. Tidak demikian kenyataannya. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengirim malaikatnya untuk menggerakkan hati mereka dan membisikkan telinga para ulama itu kebenaran, serta mereka menjadi berani memerangi kejahatan di muka bumi ini. Tentu respon hati dan telinga setiap orang itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang merespon bisikan malaikat itu dengan mempersiapkan diri 100%, hingga tidak lagi memikirkan dan mempertimbangkan kehidupan dunianya, melainkan semua harta, jiwa, dan raganya hanya dipersiapkan demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai titik darah penghabisan. Ada pula ahli agama yang merespon ajakan malaikat ini, namun hanya 50%. Hingga kalangan ini lebih memilih beramar ma'ruf saja tanpa berani bernahi mungkar, karena menganggap resiko bernahi mungkar itu bahayanya cukup besar untuk kehidupan dunia mereka. Berbeda saat mereka membatasi diri hanya terjun dalam dunia amar ma'ruf, tentu akan terasa lebih nyaman, lebih aman dari mara bahaya yang akan mengancam kehidupan mereka. Namun yang ironisnya adalah adanya kalangan yang mengerti ilmu agama, bahkan sempat mendalaminya, namun tidak pernah merespon sama sekali bisikan malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana tersebut di dalam hadis di atas tadi. Maka kalangan ini ayol mukmin umumnya akan menggunakan kealiman ilmunya hanya untuk mencari sebuah kedudukan dan jabatan duniawi, serta mencari pengaruh sebanyak-banyaknya di mana saja mereka berada demi untuk dapat meraup keuntungan duniawi, baik itu berupa harta atau tahta hingga rebutan para wanita, serta mereka berjuang namun untuk mendapat fasilitas kenikmatan dunianya semata. Kalangan yang berhati buta dan bertelinga tuli terdapat ajakan malaikat ini seringkali dalam kehidupan di tengah masyarakat dikenal sebagai ulama proposal, ulama jabatan, ulama dunia, atau ulama su' atau jahat. Mereka terlanjur dijuluki ulama oleh masyarakat karena memang pandai di dalam berbicara atau berorator tentang ajaran agama Allah. Hanya saja praktek di lapangan mereka lebih mengedepankan untuk dapat menumpuk dana atau harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli dari sumber halal atau haram. Atau mereka tanpa merasa malu lagi
untuk menjual suara umat demi mendapatkan kedudukan, jabatan bagi pribadinya sendiri dalam ranah kekuasaan. Karena dengan duduk di pemerintahan tersebut, maka otomatis akan lebih mudah menggunakan fasilitas kenegaraan demi kepentingan pribadi, termasuk dalam meraup kekayaan, hingga tidak merasa takut sekalipun untuk mengkorupsi uang negara. Ayol mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perkataan yang dikatakan oleh Kiai Haji Lutfi Basori yang insyaallah bermanfaat bagi kita. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.